Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalam ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man bihudahu muhtada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Naam. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla, Rabb yang senantiasa menjaga kita, senantiasa memberikan kenikmatan yang begitu banyak, senantiasa melindungi kita dari berbagai hal, ancaman dan mara bahaya lainnya. Salawat dan salam juga senantiasa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga keluarganya, para sahabatnya serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan sampai hari kiamat nanti. Naam, kaifa halukunna jami'an ayyuhat talibat? Gimana kabar antunna seluruhnya? Baik, semoga dalam keadaan sehat wal afiat ya. Masih kita kembali ke pembahasan tarikhul fiqh, bagaimana perkembangan fikih dari masa ke masa, dari mana mulanya sampai saat ini. Tayyib, kita masuk ke pembahasan tentang madrasatul Hijaz atau madrasatul ahlil hadis. Karena kita sudah membahas sebelumnya tentang bahwa ada dua madrasah, ya, ada madrasatul ahlil hadis, ada madrasah namanya madrasatul ahli ra'yi. Madrasah ahli hadis, ada madrasah ahli ra'yi. Ya, kenapa seperti ini? Karena pembahasan kita sudah kepada para tabi'in. Yang mana para tabi'in ini tergantung apakah mereka bertemu dengan sahabat atau tidak. Maksudnya bagaimana penyebaran ketika itu. Para sahabat kebanyakannya di mana dan para tabi'in di mana, dan di mana mereka mendapatkan membawa ilmu mereka, seperti itu. Adapun mereka yang tidak jauh dari tempat tinggalnya para sahabat, mereka tentu akan berada di madrasah ahlil hadis, karena yang akan mereka dapatkan, mereka sampaikan ini adalah hadis-hadis dari para sahabat, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak banyak menggunakan logika dan akal mereka. Adapun ahli ra'yi, ahli logika, akal, pandangan mereka, bukan berarti mereka tidak menggunakan hadis, tidak. Mereka pakai hadis, tapi karena jauhnya jarak yang sehingga mereka hanya memiliki tidak banyak hadis-hadis, dan untuk bertanya pun sulit. Tidak seperti sekarang ada telepon zaman dahulu. Jadi mereka memiliki beberapa hadis yang cukup banyak juga, tapi tidak sebanyak mereka yang ahlul hadis. Adapun sisanya, jika ada sebuah masalah, mereka banyak menggunakan qiyas, ya. Banyak menggunakan yang namanya hukum syariat yang namanya qiyas. Qiyas ini seperti cara kerjanya seperti cermin. Maksudnya apa? Memperhatikan sebuah masalah yang terjadi tersebut dengan masalah yang sudah ada,
yang sudah ada hadisnya, sudah ada ayatnya, lalu mereka kiaskan, mereka samakan. Kalau ada kesamaan di antaranya, maka hukumnya berarti sama seperti itu. Kalau tidak ada kesamaan berarti berbeda. Mereka harus memberikan pandangan lain, hukum lain seperti itu. Baik, itulah salah satu kenapa ada namanya madrasah ahli hadis, ada madrasah ahli ra'i, atau madrasah ahli hadis atau madrasatul Hijaz namanya. Hadhil madrasah, ya, madrasah tempat belajar, ini artinya sekolah, makanya sekolah dinamakan madrasah karena tempat belajar. Tamtazu tamtazu diistimewakan dengan bikathratil ihtimam bil hadis, dengan banyaknya perhatian mereka terhadap hadis, war riwayah an Rasul sallallahu alaihi wasallam, serta riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Li'anal Madinah hiya darul hijrah, karena kota Madinah merupakan kota darul hijrah namanya. Darul hijrah, tempat hijrahnya Rasul dan para sahabat ketika itu, namanya, makanya dinamakan darul hijrah. Wa markazul khilafah wa maqarru kibari sahabah, dan markas kepemimpinan serta sebagai tempat tinggalnya pembesar-pembesar sahabat. Lidza kathura fi ahli ilmu wa ruwatul hadis. Untuk demikian maka banyaklah ilmu di dalamnya, amat banyak tersebar di dalamnya ilmu serta periwayatan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Id kullu sahabah ra'au ar-rasul wa sami'u minhu rijalan wa atfalan wa nisa. Karena setiap para sahabat mereka melihat Rasul, mereka mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik laki-laki, anak-anak serta wanita. Kama anna lil ahadits allati tanha 'anil qawli bir ra'yi atharan fi adami luju'i ahli al-Hijaz ila al-qawli bir ra'yi. Sebagaimana pula adanya hadis-hadis yang melarang seseorang untuk berkata dari akalnya, berkata atas dasar akalnya. Ini merupakan memberikan pengaruh terhadap tidak adanya para sahabat atau para tabi'in yang kembali dari penduduk Hijaz untuk berkata sesuai dari hawa nafsu atau logikanya. Waqad kana min ulama wa asatidzah hadhil madrasah, dan sungguh terdapat di antara ulama-ulama ahli ilmu serta asatidzah dari madrasah ini, antara lain adalah Zaid bin Thabit, Abdullah bin Umar bin Khattab, Aisyah binti Siddiq radhiyallahu anhum. Ini diantara pembesar-pembesar madrasah ini, ya, guru-gurunya, pengajar-pengajarnya, misalnya seperti itu. Sumber ilmu yang mereka dapati dari Zaid bin Thabit, Abdullah bin Umar bin Khattab, Aisyah binti Siddiq radhiyallahu anhum. Wa qad takhruju min hadhil madrasah, yang mana terlahir dari madrasah ini pembesar-pembesar tabi'in, di antaranya Sa'id bin Musayyib wa Urwah bin Zubair wa Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf wa Ibnu Syihab az-Zuhri wa Nafi' maula bin Umar wa Salim bin Abdullah bin Umar wa ghairuhum rahimahumullahu ajma'in. Ya, ini para kibarut tabi'in. Ini yang lulus dari madrasah ahli Hijaz atau madrasah ahli hadis. Wa kana fi Makkah Abdullah bin Abbas wa ba'dhu sahabat alladzina intaqalu ilaiha. Dan adapun di Makkah terdapat Abdullah bin Abbas wa ba'dhu sahabat alladzina intaqalu ilaiha. Ya, dan sebagian para sahabat yang pindah ke Makkah juga. Wa mizatu madrasati ahli Hijaz, keistimewaan madrasah ahli Hijaz ini diantaranya adalah karahatuhum lil as'ilah wa fardil masail wa dzalika ta'assiyan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak sukanya mereka untuk bertanya, maksudnya untuk banyak bertanya, lil as'ilah wa fardil masail, dan memberikan contoh-contoh yang fardil masail, contoh-contoh yang belum tentu terjadi seperti itu. Wa dzalika ta'assiyan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang demikian tersebut mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abi Sa'id Al-Khudri, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taktubu anni wa man kataba anni ghairul Qur'an falyamhuhu wa hadithu anni wala har. Jangan kalian tulis dariku. Ini masa-masa awal-awal mula ya. Jangan kalian tulis apapun dariku. Barang siapa yang menulis dariku selain Al-Qur'an maka hendaklah dihapus. Ini awal mula wahyu Allah turun. Takut dikhawatirkan bergabung antara sabda Nabi dengan ayat Al-Qur'an. Makanya Nabi melarang. Wa hadithu anni wala haraj, menceritakan dariku dan tidak mengapa. Ini yang pertama. Yang kedua, al-i'timad bil hadits wal wuquf indal athar, ya, bersandar kepada hadis dan berdiri tegak di atas asar-asar dari sahabat, ya. Asar-asar dari sahabat maksudnya apa? Perkataan-perkataan atau perbuatan dari sahabat. Mereka beramal atas dasar hadis yang ada, kemudian asar-asar yang berasal dari para sahabat. Waqad nasya'an madrasati ahli hadits al-madhhabul maliki wasyafi'i wal hanbali wal zahiri, yang muncul dari madrasah al-hadits adalah madhab maliki, syafi'i, hanbali dan zahiri. Ini yang muncul dari madrasah ahli hadits. Wa ashtuhira fil Madinah fuqaha'un atlaqa alaihimul fuqaha'us sab'ah, dan juga terkenal di Madinah para ahli fikih atau ahli ilmu yang dinamakan dengan al-fuqaha'us sab'ah. Al-fuqaha'u as-sab'ah. Siapa mereka al-fuqaha'us sab'ah? Wahum Sa'id ibn al-Musayyib yang pertama, yang kedua Urwah ibn Zubair, yang ketiga Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar as-Siddiq, yang keempat Kharijah bin Zaid bin Thabit, yang kelima Abu Bakar bin Abdurrahman bin Harith bin Hisham, yang keenam Sulaiman bin Yasar, yang ketujuh Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud. Ini yang terkenal, yang dinamakan dengan al-fuqaha'us sab'ah di kota Madinah dari para tabi'in. Waqad nazamahumul qail faqal, ya, ada yang menazamkan, yang menjadikannya dalam satu bait, ya, dalam satu bait. Idz qila man fil ilmi sab'atu abhurin riwayatuhum laysat 'anil ilmi kharijah faqulhum Ubaidullah, Urwa, Qasim, Sa'id, Abu Bakar, Sulaiman, Kharijah. Ini nama-nama orang, 7 orang yang dinamakan dengan al-fuqaha'us sab'ah di kota Madinah dari para tabi'in, ya, dari para tabi'in. Wa nu'arrib bi kullin minhum bi tarjamah mukhtasarah, dan akan kami kenalkan setiap mereka 7 orang ini dengan ringkas tentang mereka. Nah, yang pertama Sa'id ibn al-Musayyib. Siapa Sa'id ibn al-Musayyib? Sa'id ibn al-Musayyib, ya, dari tahun 13 sampai 94 Hijriah atau miladiahnya 6 tahun 634 sampai 713 miladiah. Huwa Sa'id ibn al-Musayyib bin Hazan bin Abi Wahb bin al-Makhzumi al-Qurashi. Itu namanya, Sa'id bin Musayyib bin Hazan bin Abi Wahb bin al-Makhzumi al-Qurashi. Sayyidut tabi'in, tuannya para tabi'in, maksudnya seniornya para tabi'in. Wa syekhul hadis wal fiqh, yang merupakan syekh dalam masalah hadis dan fikih. Kana rahimahullah zahidan wari'an atau war'an, yang mana bahwasanya rahimahullah Sa'id bin Musayyib merupakan orang yang zuhud lagi wara'. Wara' apa artinya? Wara' adalah orang yang takut terhadap dosa, berhati-hati, sangat berhati-hati dari dosa. Wa kana ahfadhun nasi li aqdiyati Umar bin al-Khattab hatta sumiya bi riwayati Umar, yang dikenal dengan orang yang paling hafal tentang keputusan-keputusan Umar ibn al-Khattab, sehingga dinamakan dengan riwayat Umar. Qala Ali bin al-Madini, Ali bin al-Madini berkata, la a'lam fit tabi'in ahadan awsa'u ilman min ibn al-Musayyib huwa indi ajallut tabi'in. Aku tidak kenal dari para tabi'in salah seorang yang lebih luas ilmunya daripada Ibnul Musayyib, maksudnya adalah Sa'id ibn al-Musayyib. Huwa indi ajallut tabi'in, ya, menurut pandanganku dialah paling
paling mulia dari para tabi'in ya, paling mulia dari para tabi'in. Ini perkataan Ali ibn al-Madini tentang Sa'id ibn al-Musayyib. Wa qala aidan kana Umar ibn Abdul Aziz la yaqdi bi qadiyatin yani wa huwa amirun bil Madinah hatta yas'al Sa'id ibn al-Musayyib. Bahwasanya Umar ibn Abdul Aziz ketika itu dia sebagai khalifah, sebagai pemimpin, yang mana Umar ibn Aziz rahimahullahu ta'ala tidak akan memberikan keputusan. Ingat, Umar ibn Aziz rahimahullahu ta'ala dahulu seorang pemimpin. Bukan hanya sekedar pemimpin Umar bin Abdul Aziz, tapi juga sebagai ahli ilmu. Tapi perhatikan bagaimana Umar ibn Aziz tidak akan memberikan sebuah keputusan dalam konteks dia merupakan amirun bil Madinah, pemimpin di kota Madinah, hatta yas'al Sa'id bin al-Musayyib, hingga dia bertanya dahulu kepada Sa'id bin al-Musayyib tentang keputusan yang akan dia berikan tersebut, yang akan dia keluarkan. Ini merupakan gambaran bagaimana tingginya derajat Sa'id bin al-Musayyib di kalangan para tabi'in. Yang sekelas tabi'in pun bertanya kepada Sa'id bin al-Musayyib, padahal sama-sama tabi'in, seperti Umar bin Abdul Aziz. Naam. Tufiya bil Madinah, wafatnya di kota Madinah pada tahun sanata 94 tahun 94, kama wulida biha sanata 13 Hijriyah, sebagaimana lahirnya pun di kota Madinah tahun 13 Hijriah. Waqad akhadha katsiran mimma rawahu Abu Hurairah idh huwa zawj ibnatihi. Dan dia telah banyak meriwayatkan dari Abu Hurairah karena Sa'id bin Musayyib merupakan suami dari anak Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Berarti Sa'id bin Musayyib merupakan suami dari anaknya Abu Hurairah, anak perempuannya Abu Hurairah. Itu tentang Sa'id bin Musayyib. Adapun berikutnya yang kedua, Urwah bin Zubair bin Awam. Siapa Urwah bin Zubair bin Awam? Yang lahir tahun 22, wafat tahun 93, atau Masehinya adalah tahun 643, lahirnya wafatnya tahun 712. Nah, Urwah bin Zubair bin Awam adalah Urwah bin Zubair bin Awam al-Qurashi al-Asdi, alimun salihun karimun, seorang yang alim, saleh, lagi mulia, tanahha ba'idan an nusyu'il fitan, yang menjauh dari munculnya fitnah-fitnah. Intaqala ilal Basrah minal Madinah, pindah ke kota Basrah dari kota Madinah. Thumma rahala ila Misr, kemudian dia rehla ke kota Misr. Fatazawwaja hunak, lalu dia menikah di sana, wa aqama biha 7 sinin, dan menetap di sana 7 tahun. Thumma ada ilal Madinah wa tufiya biha, kemudian dia kembali ke kota Madinah dan wafat di kota Madinah tersebut. Wa ilaihi tunsabu bi'ru Urwah, dan kepadanya lah dinisbatkan, disandarkan bi'ru Urwah. Ada di Madinah mungkin bi'ru Urwah namanya. Ini Urwah yang dimaksud adalah Urwah bin Az-Zubair bin Awam. Wulida am, yang lahir pada tahun 22 Hijriah, wa tuwfiya am 93 Hijriah, pada tahun 93 Hijriah. Ini ringkas sekali tentang Urwah bin Zubair bin Awam. Allahu alam, kalau ada yang perlu diperdalami lagi, ingin menambah wawasan tentang Urwah bin Zubair bin Awam, silahkan dicari di Google ya, atau di buku-buku lainnya. Yang ketiga, Al-Qasim bin Muhammad. Siapa Al-Qasim bin Muhammad ini? Wulida sanata 37, tuwfiya sanata 107 Hijriyah, atau 657 ila 725 miladiyah. Siapa Al-Qasim bin Muhammad ini? Wa Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakr as-Siddiq.
berarti cucunya Abu Bakar As-Siddiq. Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq berarti cucunya Abu Bakar As-Siddiq. Ahadul fuqaha is-sab'ah, salah satu dari yang tadi kita katakan al-fuqaha us-sab'ah. Wulida fil Madinah, yang lahir di kota Madinah sanata sab'in wa thalathin, pada tahun 37 Hijriah. Wa tuwfiya bi Qadid, yang wafat di kota Qadid. Di mana itu Qadid? Baina Makkah wal Madinah, antara kota Makkah dan kota Madinah. Sanata mi'atin wa sab'in Hijriyah, pada tahun 107 Hijriyah. Kuffa basaruhu fi akhir hayati, yang pandangannya mulai lemah, hilang pandangan pada akhir-akhir kehidupannya. Qala Ibnu Uyainah, kana al-Qasim afdal ahla zamanihi. Ibnu Uyainah berkata tentang Qasim, ia katakan bahwasanya Qasim merupakan orang terbaik pada masanya, ya, orang terbaik pada masanya. Waqad akhadha al-ilma an ammatihi ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha, yang telah mengambil ilmu dari bibinya, yaitu Aisyah ummul mukminin radhiyallahu taala anha. Jadi ilmunya Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq ini banyak diambil dari bibinya, itu Aisyah radhiyallahu anha. Naam. Satu lagi, ya, tentang Kharijah bin Zaid. Ringkas. Ini berapa? Lumayan panjang. Kharijah bin Zaid, siapa beliau? Huwa Kharijah bin Zaid, namanya adalah Kharijah bin Zaid bin Thabit al-Ansari min Bani Najjar, wulida fil Madinah. Kharijah bin Zaid bin Thabit al-Ansari dari Bani Najjar, yang lahir di kota Madinah tahun 29 tis'in wa ishrina sanata tis'in wa ishrina Hijriah, wa tuwfiya tahun 29 Hijriah, wa tuwfiya biha, dan wafat di kota Madinah juga sanata tis'in wa tis'ina Hijriyah. Wa adraka zamana Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yang mana beliau mendapati zaman atau masanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Itu tentang Kharijah bin Zaid. Lalu berikutnya tentang Abu Bakar bin Abdurrahman. Siapa Abu Bakar bin Abdurrahman? Kemudian Sulaiman bin Yasar, kemudian Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud. Nah, ini sisanya dari al-fuqaha us-sab'ah yang perlu antunna baca, antunna pelajari. Siapa Sulaiman bin Yasar, siapa Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, dan siapa Abu Bakar bin Abdurrahman tersebut, ya. Semoga pelajaran ini bisa difahami, perkembangan fikih bisa kita ketahui dari mana asalnya, bagaimana ceritanya. Karena memang hakikatnya fikih ini bagaikan film serial, ya, berkaitan satu sama lain dari atas sampai sekarang, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai sekarang, sambung menyambung seperti mata rantai, sambung menyambung. Wallahu taala alam. Semoga apa yang kita sampaikan dapat difahami, ya, dan juga Ustaz berharap antunna sudah mempersiapkan materi untuk ujian UTS. Adapun masalah prakteknya, ini prakteknya dari nanti kelengkapan jawaban dan rapinya jawabannya. Kelengkapan jawaban dan rapinya jawabannya. Dari situ akan kita ambil nilai praktek insyaallah. Ada yang bertanya langsung saja ke Ustaz, ya. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.